Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya rasa Bapak Ibu yang barusan liburan bisa jauh lebih semangat. Shalom. Apa kabar jemaat KB? Antusias. Just do it. Yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu yang barusan berada liburan. Ya, karena long weekend. Ada yang dari Batu. Ya, jalan-jalan. Ya, ada yang dari Bali. Banyak yang dari Bali. Termasuk kita kedatangan Ko Andre. Ya, yang dari Sumbawa. Terus lanjut ke Bali. Terus lanjut ke Surabaya. Ya, saya juga mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang streaming yang masih ya liburan. Ya, KB Keluarga Allah Blessing semuanya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, bagi Bapak Ibu yang hanya di kota Surabaya jangan berkecil hati. Saya tahu Bapak Ibu hanya menjaga keamanan kota Surabaya supaya damai sejahtera. Ya. Mari Bapak Ibu angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, meskipun Idul Fitri libur yang panjang, tapi Bapak Ibu harus ingat kita masih ada di momen Paskah. Yaitu setelah kebangkitan Yesus 40 hari kemudian, ya dalam kurung 40 hari ini Bapak Ibu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Menyatakan bahwa dia tidak mati tapi dia hidup, yang percaya katakan amin. Lalu ia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Tidak hanya itu tetapi memberkati setiap kita semua. Siapa di sini diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saya berdoa Bapak Ibu di saat saya katakan siapa diberkati Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu angkat tangan dan mengaminkan. Bukan hanya pada saat setelah liburan. Halo. Ya karena saya percaya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah dalam waktu kurung 40 hari ini Bapak Ibu di saat Yesus lahir ke dalam dunia. Ya semuanya biasa saja, tetapi di saat Yesus melakukan mujizat semua tercegang namun percaya. Pada saat Yesus mati semua percaya, tetapi pada saat kebangkitan Yesus tidak banyak orang percaya. Betul atau betul ya? Karena kebangkitan sangat susah untuk diterima, karena itu Yesus harus menampakkan diri. Tapi saya percaya Bapak Ibu dan saya percaya bahwa dia Tuhan yang bangkit. Nah bulan ini kita belajar tentang transformasi keraguan-raguan menjadi kepercayaan yang kokoh. Minggu lalu Bapak Ibu mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala. Bagaimana mengatasi keraguan-raguan. Yaitu memiliki komunitas. Bagaimana Tuhan berinisiatif. Lalu kita mau ditegur dan mau belajar. Nah perhatikan Bapak Ibu hal yang menarik. Kalau Bapak Ibu berkata saya ini nggak pernah ragu-ragu. Wah, ya kadang itu kalau orang bilang ragu-ragu itu, ya enggak saya nggak ragu-ragu, saya optimis, saya pasti. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya Yesus menampakkan diri setelah kematiannya lebih daripada 10 kali. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, kepada wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus. Yesus menampakkan diri pada saat muridnya berjalan di Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus di atas loteng atas Yerusalem. Lalu kepada Thomas di Tiberias pada saat memancing. Lalu menampakkan diri di Galilea dan sebagainya. Perhatikan baik-baik Matius 28 ayat 16 sampai 17. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17 yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Ketika melihat dianya siapa? Dianya besar ya, setuju ya Yesus ya. Ketika melihat dia, mereka ngapain? Menyembahnya. 2, 3. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus sudah menampakkan diri. Ya, bukan hanya itu, mereka melihat Tuhan dan mereka menyembah Tuhan. Tetapi beberapa dari mereka ragu-ragu. Saya mau beritahu, orang melihat Tuhan belum tentu tidak ragu-ragu. Halo, orang menyembah Tuhan belum tentu tidak ragu-ragu. Bisa saja orang itu ragu-ragu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bisa tidak orang Kristen ragu-ragu? Halo, bisa enggak? Nah, boleh tidak?
Nah, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah, Bapak Ibu, ragu-ragu itu respon alami. Betul atau betul ya? Ya, kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya di doa malam, ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya naik pesawat sama istri saya lagi hamil tua Bapak Ibu. Ya, ke Bali pada saat itu. Nah, pada saat perjalanan ke Bali, saya dari Bali pergi ke kota Surabaya, ya, tiba-tiba pesawat itu udah delay nggak yang ya? Agak delay sedikit kayaknya, udah delay lalu mundur, tengah-tengah mundur, mesinnya mati, lampu mati. Pesawat. Ya, tapi semuanya bilang, oh it's okay, semuanya nggak apa-apa. Kita tetap berangkat dari kota Surabaya. Ya udah yang, yuk kita ke kota Surabaya aja, yuk kita naik aja. Istri saya nangis Bapak Ibu. Ngomong istri saya nggak beriman. Ya kalau matinya di bawah, lalu kalau matinya di atas, ya kan kita kan nggak tahu. Ya lalu istri saya nggak mau, aduh nggak enak, nggak nyaman. Ya udah. Oke, akhirnya kita overstay Bapak Ibu di Bali, kita tambah 1 hari, besoknya kita beli pesawat lagi untuk perjalanan balik. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, saya pun meskipun saya seorang pendeta, saya pun udah pelayanan, istri saya pelayanan, saya anaknya gembala pun, saya masih memiliki keraguan-keraguan. Betul atau betul? Ya, bahkan di saat saya memulai bisnis, saya memiliki keraguan-keraguan. Di saat saya full time masuk pelayanan, saya memiliki keraguan-keraguan. Di saat saya masuk ke kuliah S1, bahkan nanti bulan Juli saya dengan Pak Mulya masuk ke dalam S2, saya pun hari ini tetap memiliki keraguan-keraguan. Tapi saya mau beritahu, jangan biarkan keraguan-keraguan menguasai hidupmu. Tapi pakailah keraguan-keraguan untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan ada dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Engkau ragu-ragu, it's okay. Bukan berarti engkau ragu-ragu tiba-tiba engkau menjadi murtad. No. Halo, muridnya aja ragu-ragu. Tetapi di saat engkau tetap memegang bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia dapat mengubah keraguan-raguanmu menjadi iman yang kuat. Kepercayaan yang kokoh. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah hari ini tema saya adalah Tuhan memakai perasaan was-was. Wah ini modern ini Bapak Ibu ya. Perasaan was-was untuk menyadarkan kita dan menunjukkan kuasanya. Apa sih perasaan was-was itu? Jadi Bapak Ibu ragu-ragu itu banyak rupanya. Saya baca di jurnal, ya ragu-ragu itu macamnya ada 10. Ya macam-macam tapi intinya ya ragu Bapak Ibu. Nah saya ambil perasaan was-was ini adalah karena masa lalu. Jadi saya tulis di sini tolong next. Ya di saat kita melakukan sesuatu kita gagal. Ya kita gagal. Nah setelah kita gagal kita memiliki perasaan was-was. Kenapa? Karena kita sudah tahu kalau kita melakukan itu kita pernah gagal. Nah setelah itu kita menjadi insecure. Do you understand insecure? Ya itu bukan bakwan loh Bapak Ibu ya. Ya perasaan tidak aman. Ya perasaan tidak mau maju lagi. Perasaan aduh sudahlah wes hidup itu ya kayak gini. Mangan gak mangan sing penting. Yo gak enak, enak panganan Bapak Ibu. Ya lek ono manganan kumpul lebih enak. Betul atau betul? Kentoro mari liburan Bapak Ibu. Ya kalau sekarang anak-anak muda beda. Ya bukan mangan gak mangan sing penting kumpul. Ngopi gak ngopi pokoknya ngopi, bener Bapak Ibu ya. Kopi gak ngopi pokoknya ngopi. Nah Bapak Ibu di saat kita pernah gagal, kita merasa was-was dan kita merasa tidak aman. Percayalah itu tidak akan menghilangkan iman kepercayaanmu. Karena saya percaya iman itu sebuah perjalanan. Iman bukanlah sebuah tujuan. Betul? Ya, di saat kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Tetapi bukan sampai situ. Kita harus memiliki perjalanan bersama Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan itu ada proses, ada kegagalan, ada perasaan ragu-ragu. Tetapi tetaplah berpegang kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan buatlah itu menjadi sebuah perjalanan. Ya, nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mendengarkan tiba-tiba terlintas Bapak Ibu. Ya hari ini sedang musim yang namanya Kristen progresif. Gitu ya, Kristen progresif. Mereka berkata sebenarnya ini udah lama Bapak Ibu. Ya, mereka percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Setuju nggak? Setuju. Tetapi dia berkata bahwa Alkitab mungkin tidak relevan pada saat ini. Karena Alkitab selalu berkontradiksi. Pertanyaan saya, mana mungkin engkau percaya Yesus tanpa membaca Alkitab? Kalau enggak sih ngomong aku mulai Bapak Ibu. Betul atau betul? Bapak Ibu tahu nggak bahwa Yesus mati di atas kayu salib? Taunya dari mana? Bapak Ibu tahu nggak bahwa Yesus bangkit daripada orang mati?
Taunya dari mana? Bapak Ibu tahu nggak bahwa dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita? Tahu? Taunya dari mana? Bapak Ibu tahu nggak bahwa Tuhan membuat mujizat begitu karyanya besar? Taunya dari mana? Alkitab. Lah Bapak Ibu ada orang berkata, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Alkitab sudah nggak relevan. Ya kan? Alkitab udah saling bertabrakan. Mana ada ceritanya orang nggak baca Alkitab tetapi percaya Yesus. Halo. Nggak ngomong mana, aku mulai mana Bapak Ibu. Ya saya agak juk sedikit karena suasana liburan. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu di saat saya menyampaikan khotbah mengenai keraguan-raguan. Tiba-tiba pikiran Bapak Ibu, iyo aku nyesel kak mangan babi guling nanggono. Nah saya kan nggak tahu Bapak Ibu ya. Jadi saya harus mencoba untuk mencerna Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu agak rileks ya. Saya lihat Ko Andre setelah keluar ya ke luar pulau naik 2 kilo Pak Gem. Ya tandane Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin, ya kan? Wes sing naik berat badan gak usah angkat tangan Bapak Ibu. Ya, tetapi inilah yang mau saya maksud bahwa iman itu sebuah perjalanan. Sama-sama katakan perjalanan. Jadi di saat engkau ada mengalami kegagalan, di saat engkau mengalami masalah, engkau gak usah takut. Tapi hadapi itu dengan iman kepercayaan. Yang percaya katakan amin. Ya, Efesus 2 ayat 10 berkata ini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ambil bahasa Inggris New Living Translation Bapak Ibu, NLT berkata seperti ini. For we are God's masterpiece, sama-sama kata masterpiece. Ya Bapak Ibu jangan ingat master donat aja Bapak Ibu. Ya bahwa kita ini masterpiece. Kalau kita ini masterpiece, percayalah kita dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita ini masterpiece, kita percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan ciptakan di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Apa sih masterpiece itu? Perhatikan Bapak Ibu ya, saya ambil ini. Ya, masterpiece istilah yang digunakan untuk menggambarkan karya seni atau karya kreatif lainnya yang dianggap sangat luar biasa dalam hal keahlian, keindahan atau signifikasi budaya. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada karya seni seperti lukisan, patung, musik, sastra, film, dan karya-karya lainnya. Yang dianggap sebagai pencapaian puncak. Halo, Bapak Ibu adalah karya puncak daripada Kristus Yesus. Kalau kita adalah karya puncaknya, tidak heran bahwa kita disebut masterpiece. Masterpiece tidak akan pernah dilupakan dari generasi ke generasi. Siapa tahu Michael Jackson? Lu gak ada sih angkat tangan? Mulai aku Bapak Ibu, tenang lah kali ini Bapak Ibu. Siapa tahu Michael Jackson? Ya tuh, kamu kelahiran umur berapa? Guys ya? Hah? 2008, kau kenal Michael Jackson? Dia sudah tidak ada. Lu betul atau betul? Halo? Ya kan? Nah saya nggak tahu Bapak Ibu, saya mencoba lebih tua lagi. Siapa tahu Elvis Presley? Angkat tangan. Kamu juga tahu? Tuhan Yesus, ya kan? Ya kan? Ya belum lagi kalau saya kenapa tahu Bapak Ibu, karena di mobil papa saya itu selalu lagu-lagu itu. The Beatles, Queen, ya coba papa saya tanya Blackpink, belum tentu tahu Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi kalau masterpiece, ya saya percaya dari generasi ke generasi itu masih ada karyanya. Beberapa waktu yang lalu kita kehilangan seorang penyanyi, ya pembuat lagu namanya Melita. Ya, dan saya percaya lagunya sampai kapanpun akan dikenang. Betul atau betul? Itulah masterpiece. Nah hari ini Bapak Ibu kita belajar bagaimana hidup kita yang masterpiece itu kita bisa mengalahkan perasaan was-was kita. Saya ambil tetap ekspositori Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bapak Ibu siap belajar? Amin. Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Jadi hari ini kita akan fokus kepada Simon Petrus dan kita akan belajar dari Simon Petrus. Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Ayat 3, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan.
Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, 2, 3. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu, Simon Petrus telah menyangkal. Simon Petrus pernah mengalami kegagalan. Meskipun Tuhan menampakkan diri dan Simon tahu, tetapi justru dia mau meninggalkan identitasnya yang diberikan Tuhan, yaitu menjadi penjala manusia. Setuju atau setuju? Amin ya. Dia mau pergi, dia berkata, aku pergi akan menangkap ikan aja. Aku kembali ke masa laluku aja. Di saat keraguan-raguan menarikmu turun, perhatikan Bapak Ibu. Ya, meskipun engkau mungkin identitasmu menjadi penangkap ikan lagi, engkau tidak akan menangkap apa-apa. Karena itu jangan biarkan keraguan-raguan menguasai hidupmu. Ya, saya suka ada istilah, meskipun 1000 orang menarikmu turun, kalau 1 orang menarikmu naik, engkau tidak akan turun, tapi engkau akan naik. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu Bapak Ibu, jangan pernah keraguan-raguan itu membuat kita mundur daripada Tuhan. Ya, saya suka Pak Gembala pada saat gempa yang terjadi tanggal 22 Maret. Kok iling Pak? Ulang tahun saya Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat saya ulang tahun itu dirayakan. Big gempa. Ya, tapi ucapannya bukan selamat ulang tahun. Gitu semua Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya pada saat gempa Pak Gembala bilang, justru kalau engkau memiliki masalah, jangan undur daripada Tuhan. Justru engkau semakin dekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semakin engkau mendekat kepada Tuhan, hikmat itu ada loh Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu, di saat keraguan-raguan menguasai kehidupanmu dan engkau membiarkan saja, maka kehidupanmu jauh dari tujuan dan juga berkat Tuhan. Karena itu bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama, ya, yaitu ketaatan. Sama-sama kita baca 2, 3. Ketaatan. Perasaan was-was dapat dihadapi dengan ketaatan. Ya, murid-murid tidak mendapatkan apa-apa, lalu ayat 5 berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6 sama-sama kita baca 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka apa? Saya suka Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita baca yang warna kuning. 2, 3. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Bapak Ibu, kalau banyaknya ikan itu hal yang biasa. Karena Tuhan bisa melakukan apapun. Tapi bagian kita sebenarnya adalah lalu mereka menebarkan. Ada 2 pilihan Bapak Ibu. Engkau mau menebarkan atau engkau tidak mau menebarkan. Sudah tidak? Di tengah keraguan-raguanmu, di tengah perasaan was-wasmu, engkau sudah memiliki pengalaman bahwa pada saat itu aku gak mendapatkan apa-apa. Lalu ada orang yang tidak dikenal dari kejauhan berkata, tebarkanlah jalamu. Pertanyaannya apakah Bapak Ibu mau taat atau tidak? Halo? Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kalau engkau taat Bapak Ibu, bukan hanya engkau telah mengalahkan keraguan-raguanmu, tapi engkau menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu di saat kita mengatasi perasaan was-was, maka kita akan berada di tempat yang belum pernah kita jalani atau lewati. Saya kasih contoh. 10 tahun yang lalu pada saat Ivon masih kecil Bapak Ibu. Ya, setiap Senin pulang dari sekolah itu Bapak Ibu, dulu sekolah playgroup suka jalan-jalan di Pasar Atom. Ya, nah saya nggak tahu Bapak Ibu ingat atau tidak, ya di Pasar Atom itu biasanya di atas itu selalu ada lampion. Betul ya, zaman dulu ya, betul ya. Lampion itu banyak Bapak Ibu. Mau Imlek, mau Tahun Baru, mau Natal, sampai Rioyo. Yang namanya lampion itu dipasang terus Bapak Ibu. Ya, nah anak saya ini pengen menggapai. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya gendong, betul ya. Nah saya gendong, dia megang apa sih? Dipukul apa? Apa dijenengi? Wis paling enak bahasa Jawa, kiwir-kiwire Bapak Ibu. Ya, dia gepuk kiwir-kiwir lalu turun lagi. Dia gepuk kiwir-kiwir. Nah, suatu hari Bapak Ibu, ya dia itu minta naik terus. Lah lek gendong ini terus lah ya kemeng Bapak Ibu. Betul atau betul? Ya, lalu saya ambil anak saya taruh di sini. Tahu ya Bapak Ibu ya? Coba ngomong sekarang loh Bapak Ibu ya. Ya, sekarang saya kuat sih Bapak Ibu ya. Nah, saya minta taruh di sini. Nah, pertama kali saya gendong saya taruh di kepala saya, anak saya berontak. Nggak mau.
Ya, pantatnya dipasin di kepala saya. Dia nggak mau buka kakinya. Wah, nggak mau. Saya ditendang. Loh, dia mau percaya Wami Daddy. Nggak mau. Aku mau digendong aja. Nah, singkat cerita Bapak Ibu dirayu, dipaksa. Akhirnya dia mau taat. Pada saat dia taat, dia ada di tempat kepala saya Bapak Ibu. Dia berada di tempat yang belum pernah dia jalani. Dan apa yang belum dia jalani adalah di mana ia melihat keindahan, kemudahan untuk memukul apa? Kiwir-kiwir. Gak lampione Bapak Ibu, kiwir-kiwir. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang kita pelajari hari ini? Mengapa kok ada ragu-ragu dan sebagainya? Bapak Ibu, manusia itu sangat lemah. Halo. Ya, Wahyu 3 ayat 8, Pak Gembala sempat sharingkan Bapak Ibu. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. 2, 3, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangka. Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kekuatan kita nggak seberapa, halo. Bapak Ibu kalau dipikir-pikir juga saya melihat masa lalu Bapak Ibu. Ya, jangan pikir saya itu langsung tobat, langsung jadi pendeta. Enggak Bapak Ibu. Saya biar ndablek Bapak Ibu. Oh jadi omongno sapa-sapa ya. Ya, saya itu dulu nakal Bapak Ibu. Ya, saya pernah antem-anteman di Galaxy Mall. Papa saya gaya. Kalau anakku si ndablek. Ya, bukan hanya antem-anteman. Saya pernah tawuran. Do you understand tawuran? Di mana? Di basement Galaxy Mall. Ya, ada teman saya bawa pemukul, ono sing kunci Inggris. Saya teman-teman sampai yang namanya satpam itu melerai. Ya, yang lucu lagi Bapak Ibu, ya saya pernah teman-teman dengan satu orang, ya sama-sama SMP atau SMA saya lupa. Ya, dia itu sekolah di YPPI. Tahu ya YPPI? Sekarang jadi NSE. Saya teman-teman ketemu, kurang ajar ya. Wah akhirnya saya teman-teman Bapak Ibu berdarah dan sebagainya. Tapi saya nggak mau nunjukin papa saya. Ya singkat cerita Bapak Ibu baru tahu. Dia anaknya pendeta yuk Bapak Ibu. Ya, jadi anak pendeta tuh karena ambil anak pendeta. Ya kira-kira menang sopo? Ojo diterusno Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu kalau saya melihat ke belakang. Saya percaya bahwa saya ada semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau saya Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya di doa malam Bapak Ibu. Ya jujur saya bisa menyelesaikan skripsi saya itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya karena dari dulu saya nggak suka nulis, nggak suka baca Bapak Ibu. Apalagi bahasa Inggris. Saya cuma tahu I love you. Ya saya cuma tahu yang namanya money gitu ya misalnya. Saya cuma tahu yang namanya Jesus. Tapi Bapak Ibu ya naskah saya Bapak Ibu saya tulis dalam bahasa Inggris, saya tulis dalam bahasa Indonesia. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di Google Scholar nama saya ada di sana. Ya dan nama GBI Keluarga Allah Blessing. Dan saya tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Dan saya sadar it's not my power. It's for glorify Jesus name. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah beberapa dari Bapak Ibu pasti tanya, Koyos katanya mau buka buku, belum dibales sama publisher. Terus gimana? Menyerah? No. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, nah kalau Bapak Ibu lihat WhatsApp saya, Instagram saya tulis frasa Latin Bapak Ibu. Ya, auder es vocer. Bu bener, bu enggak, pokoknya ngono tulisannya Bapak Ibu. Ya, tolong next. Ya, auder es vocer. Beranilah melakukan sesuatu. Bapak Ibu, ketaatan yang mengubahkan kehidupan kita adalah ketaatan yang bertindak. Halo, sekali lagi ya. Ketaatan yang mengubah kehidupan kita adalah ketaatan yang bertindak. Ya, Israel tidak akan pernah keluar dari Mesir apabila Israel tidak taat kepada Tuhan. Israel tidak akan pernah masuk tanah Kanaan kalau Israel tidak taat kepada Tuhan. Abraham tidak akan pernah menjadi bapak orang beriman apabila ia tidak taat kepada Tuhan. Petrus tidak akan bisa berjalan di atas air apabila ia tidak taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu bukan hanya taat ke gereja, tapi bertindaklah. Ya, yang jemaat Storojo tolong diam sedikit Bapak Ibu ya. Jadi saya ada pertanyaan. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya, bisnis apa yang pasti laku? Sing tahu aja ngomong. Berarti pasti nggak ada yang jawab toh.
Ya, bisnis apa yang pasti laku? Apa? Batik? Asuransi? Boleh. Betul asuransi. Peti mati. Kok seneng ambil peti mati? Kemarin aku peti mati, nang kini peti mati Bapak Ibu. Ya, ada lagi? Air minum. Terus, ya saya mau beritahu Bapak Ibu. Bisnis yang pasti laku adalah bisnis yang dibuka. Lende tutup gak payu. Loh betul atau betul? Ya, lah Bapak Ibu masih bisnis asuransi, bisnis peti mati, bisnis air, tapi lende tutup gak kira payu. Apa sih yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu? Ya, beranilah bertindak, melangkah. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau kita nggak berani melangkah Bapak Ibu, saya punya teman Bapak Ibu, wah dia bilang, wah aku mau bisnis ini, aku mau buka mie restoran yang besar, nanti tak buat sistem A, B, C, D, E, F, G. 5 tahun yang lalu saya tanya, gimana bisnismu? Kak Sido, apa gak wani aku? Ya gak payu Bapak Ibu, betul atau betul? Ya, bahkan saya bisa katakan seperti ini, bahwa kegagalan itu, kegagalan bukanlah sesuatu yang tidak berhasil kita lakukan. Ya, tetapi kegagalan adalah di mana kita tidak melakukan apa-apa. Amin. Apakah Pak Gem pernah gagal? Buka gereja? Bapak Ibu kalau mau cerita luar biasa Bapak Ibu. Wes aja dicerita nang Pak Gem. Ya, tapi kalau Bapak Ibu Pak Gem tetap melangkah untuk buka di Gading Pantai. Apakah ada keraguan-raguan? Tanya Pak Gem Bapak Ibu. Ya, ojo Pak Gem aku sih gak melok bayar ragu-ragu Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi Bapak Ibu, biarlah keraguan-raguan itu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Ya, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Kasih salam kanan kiri katakan taat. Yang kedua, saya cepat Bapak Ibu ya. Yang kedua ya. Perasaan was-was dapat dihadapi dengan mengingat kasih Tuhan. Yuk Yohanes 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 7 saja saya baca Bapak Ibu. Maka murid yang dikasih Yesus. Stop. Siapa murid yang dikasih Yesus? Kok tahu? Karena saya nulis Yohanes Bapak Ibu. Halo, nah Bapak Ibu harus tahu nih. Kenapa saya katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Bapak Ibu kalau engkau sedang gak sadar kalau engkau dicintai Tuhan. Mana mungkin Tuhan engkau bisa merasakan kasih Tuhan. Yang bisa katakan amin. Sadari dulu Bapak Ibu. Nah, mumpung saya belum masuk poin kedua. Tangannya dibuat buat gini Bapak Ibu. Semua. Bapak gak cukup gak apa-apa. Habis itu meluk diri sendiri. Suwek Bapak Ibu, kelemon. Ya, sudah. Lalu digoyang-goyang gini. Ya. Sama terus katakan I love you. Kamu diberkati Tuhan. Kamu dikasih Tuhan. Kamu orang yang berhasil. Kamu orang yang benar. Kamu orang yang diurapi. Sebutkan namanya sendiri-sendiri. I love you. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, ojo mikir aku pengen dipeluk orang. Lalu ada yang mengatakan I love you. Wes pelukin dirimu dewe. Karepmu Bapak Ibu ngomong I love you. Kalau kita nggak bisa menghargai diri sendiri, mana mungkin orang lain dapat menghargai diri kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Saya lanjutkan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, yuk sama-sama kita baca pelan-pelan 2, 3. Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yuk kita bandingkan dengan kejadian Petrus berjalan di atas air. Aduh, saya lupa ganti ayatnya Bapak Ibu. Ya. Matius berapa itu? Oke, teksnya Bapak Ibu ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Tetapi ketika ketika apa? Dirasanya, pertanyaan saya. Berarti ada tiupan angin enggak? Belum tentu, karena dirasanya. Halo. Ya, Bapak Ibu kadang ketakutan itu sesuatu yang enggak ada loh Bapak Ibu. Betul ya?
Perasaan was-was itu sesuatu yang gak ada. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Biasanya Bapak Ibu banyak pendeta mengatakan, hei jangan menjadi seperti Petrus, tetap percaya dan sebagainya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih, yang percaya kata amin. Yuk ayat selanjutnya berkata, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Meskipun yang namanya Petrus kehilangan keraguan-keraguan, Tuhan tetap menyelamatkan dia. Halo? Ya Bapak Ibu bandingkan Bapak Ibu. Ya dulu Bapak Ibu dia tanya, Tuhan ya kalau itu engkau suruhlah aku berjalan di atas air. Dia sempat berjalan di atas air, dia sempat ragu-ragu, dia sempat tenggelam, dan akhirnya dia ditolong oleh Tuhan. Lalu Petrus berkata, kalau dulu Tuhan tolong saya percaya hari ini pun Tuhan menolong saya. Kalau dulu saya diampuni karena keraguan-raguan saya percaya hari ini pun saya diampuni. Lalu apa yang dilakukan Bapak Ibu dalam Yohanes 21 ayat 7-8. Ya, ketika Yesus mendengar bahwa itu Tuhan, dia memakai bajunya tanda dia menghormati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, dia memakai bajunya tanpa tanya, tanpa ragu-ragu, ia lalu terjun ke dalam danau. Ya, dia tidak peduli bagaimana dalamnya, dia tidak peduli bagaimana mungkin banyak ikan dan sebagainya, dia langsung terjun tanpa tanya. Ya, karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Bapak Ibu terkadang Bapak Ibu di saat kita sadar bahwa Tuhan mengasihi dia, perasaan was-was kita bisa hilang loh. Halo. Kalau yang lalu Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Ya, kalau yang dahulu Tuhan sudah membuka jalan yang baru, hari ini Tuhan pasti akan buka jalan lagi. Ya, karena itu Bapak Ibu, ingatlah kasih Tuhan. Sama-sama katakan ingat kasih Tuhan. Bukankah karyanya di atas kayu salib cukup untuk kita? Bukankah tangan yang berlubang paku itu cukup bagi kita? Ya, bukankah cambukan demi cambukan sehingga bilur-bilur dan darahnya tercurah? Bukankah itu cukup bagi kita? Bukankah bagaimana penyertaan dan kuasa kita baik dari pandemi sampai gempa bumi, bukankah itu cukup bagi kita? Ingatlah itu Bapak Ibu, sehingga di saat engkau menghadapi sesuatu, mungkin engkau pernah gagal, engkau terus maju, sebab engkau percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jangan berpikir panjang lagi Bapak Ibu, dulu aku gagal, kayaknya aku kalau melakukan lagi ini, aku udah gak layak. No, Tuhan mengasihi engkau. Lihat kanan kiri katakan, God love you. Mazmur 103 ayat 2-4 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, ingatlah kasih Tuhan. The failure is not final. It's part of your future. Kegagalan itu bukan final. Sama-sama katakan final. Ya, tapi itu adalah bagian untuk masa depan. Ya, saya pernah bisnis Bapak Ibu. Ya, dan saya pernah gagal, tapi saya percaya itu adalah bagian untuk masa depan saya. Ya, saya sempat ngobrol sama istri saya gitu ya. Saya bilang, Tuhan itu baik. Ya, meskipun ada penyesalan. Ya, Pak Gembala itu sering ngomong Bapak Ibu ya. Nyesel biar niku gak iso bahasa Inggris. Nyesel biar gak sekolah. This is the part of the future. Ya, mungkin, saya gak tahu Bapak Ibu. Mungkin kalau sekolah gak bisa seperti ini. Betul. Mungkin, bukan berarti ojo sekolah kabel loh Bapak Ibu ya. Ya, tetapi Bapak Ibu, semuanya adalah rancangannya yang membawa kemuliaan bagi dia. Jadi kalau engkau gagal Bapak Ibu, pelajari kenapa engkau gagal. Kenapa engkau salah. Ya, siapa namanya, Go Yudi, katanya ada remedi, betul ya? Nilainya pas-pasan ya, kuliah. Enggak apa-apa, saya juga pernah. Ya, tapi belajarlah kenapa. Betul ya? Lalu bagaimana kita belajar lagi, kita perdalam lagi. Ya, kegagalanku bukan final kok. Halo. Kegagalanku itu bukan akhir dari segalanya. Tapi itu bagian dari masa depanku. Sehingga di saat aku menghadapi sesuatu Bapak Ibu, aku tahu bagaimana cara melakukannya. Setiap hari adalah proses untuk belajar. Yang percaya katakan amin.
Ya, karena itu Bapak Ibu baca firman Tuhan. Ya, Pak, aku gagal Pak. Perjanjian lama aku gagal. Kemarin ada yang datengin saya Bapak Ibu. Yos, aduh aku lek PB, aku tak join. Lek PL aku gak mau join. Loh, gitu ya. Lek PL aku dasku mumet. Wis ngitung duit mumet. Mau Alkitab tambah mumet. Ya apa sih? Ya Bu dibaca pelan-pelan. Tapi lek ketinggalan gak apa-apa. Yo kejaran. Lek gak nututi, pokoknya bacaan. Betul atau betul ya? Ya, gak usah takut Bapak Ibu. Percayalah perjanjian lama tidak akan membunuhmu. Halo. Ya, tapi kalau engkau baca pelan-pelan, engkau baca, hikmat itu ada loh. Amin. Ya, Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya. Amin. Yang terakhir. Ya, saya lihat jam udah cepat Bapak Ibu ya. Yuk pemain musik bisa maju ke depan. Ya, perasaan was-was dapat dihadapi dengan mengenal bahwa ia Tuhan yang menyediakan. Yohanes 21 ayat 9-11. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya apa? Padahal tadi tanya loh Bapak Ibu Yesus, adakah lauk pauk? Tapi rupanya sudah disediakan. Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Pertanyaan saya, kenapa 153 ekor? Nah Bapak Ibu, tafsiran itu banyak Bapak Ibu. 153 itu melambangkan apa? Enggak Bapak Ibu. 105. Kenapa 153? Karena dihitung. Wis buyar Bapak Ibu. Bener toh? Lek enggak dihitung enggak tahu. Ya kan? Banyak orang 153. Coba kita kurangi 12. Artinya 12 murid Yesus. Kita kalikan. Enggak. Kenapa 153? Dihitung Bapak Ibu. Wes mari. Ya, jangan mempersusah hidupmu Bapak Ibu ya. Ya. Nah, tapi saya enggak masuk sana Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan seperti ini. Tuhan ingin kita bertindak. Yang saya katakan amin. Tetapi Tuhan juga menyediakan. Oke? Ya banyak orang enggak lah, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Burung aja lo dipelihara Tuhan. Masa aku enggak dipelihara Tuhan? Engkau dipelihara Tuhan, tapi Tuhan enggak mau engkau pasif. Halo? Kerja, nah itu wis enak wis kerja ngono Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saya mau beritahu. Burung itu dipelihara Tuhan dan burung itu bisa makan. Setuju? Tapi dia makannya gak milih. Lah Bapak Ibu njaluk babi hong, njaluk duren, njaluk sing enak-enak. Bapak Ibu, kerja, bertindak. Ada keraguan-keraguan, ada kewas-wasan. Jangan biarkan itu menghantui engkau. Ada lagu Bapak Ibu, ya dari siapa tadi yang meninggal? Melita. Perhatikanlah bunga baku di ladang. Terus, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Terus, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat syukur Tuhan berkati. Yang percaya katakan amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jehovah Jireh, Dia menyediakan. Bapak Ibu, keraguan-keraguan selalu ada dalam kehidupan kita. Kemarin saya telepon cece saya Bapak Ibu, yang ada di Kuala Lumpur gitu ya. Istrinya Pak Mulia gitu ya. Lebaran kemana? Ya nang Kuala Lumpur nyo, mau kemana lagi? Waduh, puji Tuhan tahun ini keluar liburan ke luar negeri ya. Iya luar negeri. Tapi gak kemana-mana, di rumah. Loh kok gak jalan-jalan ta? Kan ada pavilion. Wah ya kan ada alor gitu ya. Makanan kan enak-enak. Aduhnya
wis blenek. Karena 5 minggu Bapak Ibu. Titip apa? Wis, aku titip apa wis minta mama. Lek kamu aku njaluk ringgit ae nyo. Bosen aku nyo, mosok mangan mie terus. Pengen apa mah? Sambal goreng, pete. Coba bayang no Bapak Ibu. Indonesia ini kaya loh Bapak Ibu. Ya, peti sudah di sambal goreng, kayak lalapan iso. Bener gak? Di sana gak ada. Bapak Ibu, Dia Tuhan yang selalu memelihara kita. Tetapi jangan engkau pasif, engkau harus bekerja. Engkau harus bertindak. Engkau gak boleh malas-malasan. Orang yang tidak bekerja jangan. Lah Bapak Ibu makannya akeh. Omongnya lebaran Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Yohanes 21 ayat 12-13. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Di tengah keraguan-raguannya, Yesus maju ke depan. Mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikianlah juga ikut. Bapak Ibu, Dia Tuhan yang mengasihi dan Dia Tuhan yang melayani kita. Halo, kita di sini ya karena kita terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu berkorban untuk setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya Bapak Ibu, Dia Tuhan yang menyediakan. Setelah Petrus melepaskan kewas-wasannya. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, ya ada sebuah perbincangan yang terkenal, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi setelah dia dibebaskan dari perasaan ragu-ragunya, dia dibebaskan dari perasaan was-wasnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ya, orang-orang yang menerima perkataan Simon Petrus itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ingat Bapak Ibu, keraguan-raguanmu ya bisa diubah Tuhan menjadi kepercayaan yang kokoh, menjadi iman yang kuat sehingga tidak tergoncangkan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan.